Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Janufrida Marito Situmorang. Saya dari FKIP Pendidikan Matematika dari Universitas Balikpapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara hukum. Negara hukum atau biasa yang disebut dengan istilah Rechtsstaat atau the rule of law, yang artinya negara yang dalam menjalankan suatu tindakan semua berdasarkan pada aturan sesuai dengan hukum yang berlaku. Di sini juga ada ciri-ciri negara hukum, yaitu 1. Adanya sistem ketatanegaraan yang sistematis, yang artinya di setiap lembaga yang ada memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing dalam menjalankan pemerintahan negara tersebut agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu hukum sebagai patokan segala bidang supremasi hukum, yang artinya supremasi hukum adalah negara tersebut menggunakan hukum sebagai patokan atau aturan dalam segala bidang. Yang ketiga, adanya perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia, yang artinya adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat. Hak asasi manusia ini yang berarti hak yang paling mendasar dan fundamental. Yang keempat, sistem peradilan yang tidak memihak dan memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum. Ini artinya sistem peradilan ini meliputi para hakim dan jaksa serta para anggota administrasi pengadilan yang telah ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku. Yang kelima, adanya pembagian kekuasaan yang jelas. Artinya, pembagian kekuasaan ini menjunjung tinggi nilai demokrasi. Yang keenam, adanya peradilan pidana dan perdata, yang berarti peradilan pidana ini adalah peradilan yang mengurusi tentang pelanggaran hukum yang menyangkut banyak orang. Yang ketujuh, legalitas dalam arti hukum itu sendiri, yang artinya legalitas dalam hukum ini adalah asas fundamental untuk mempertahankan kepastian hukum. Di sini bisa kita lihat, adapun produk turunan undang-undang dapat berupa peraturan presiden, peraturan menteri, instruksi presiden, peraturan daerah, peraturan gubernur, dan peraturan lainnya. Pilus M. Hazon mengatakan bahwa Indonesia itu berkaitan erat dengan hukum Pancasila, yaitu 1. Adanya keserasian antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas hukum. Yang kedua, hubungan fungsional yang profesional antara kekuasaan negara. Yang ketiga, prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sasaran terakhir. Yang keempat, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Di sini ada 13 prinsip negara hukum Indonesia menurut Jimli As-Siddiqiyah, yang merupakan pilar-pilar utama yang menjaga berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebut negara hukum, yaitu 1. Supremasi hukum, 2. Persamaan di dalam hukum, 3. Asas legalitas, 4. Pembagian kekuasaan, 5. Organ-organ eksekutif independen, 6. Peradilan bekas dan tidak memihak, 7. Peradilan tata usaha negara, 8. Perlindungan hak asasi manusia, 9. Peradilan tata negara, 10. Bersifat demokratis, 11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara, 12. Transparansi dan kontrol sosial, 13. Berketuhanan. Indonesia merupakan negara hukum tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Negara Indonesia adalah negara hukum.
di mana Indonesia menggabungkan beberapa sistem hukum di dalam konstitusinya. Makna dari pasal 1 ayat 3 tersebut adalah Indonesia adalah negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraannya dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.